talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. Nah, udah isi belum buku tugas kalian? Kalau enggak, kan nanti kalian dihukum sama guru loh. Udah kok, Mi, udah kita isi di tas. Tenang aja, Mi, kalau gurunya hukumin kita, kita hukumin balik lah gurunya. Kan aman, gak dihukumin lagi. Udah, pergi sekolah lagi, ntar dikunci pagarnya gak bisa masuk kalian. Kan aneh kalau dia tinggal di luar terus. Iya, mamiku. Tenang aja, Mi, kalau dikunci kan tinggal disogok aja penjaga sekolahnya. Kan tinggal kita sogok dan bisa masuk. Iya, kita pergi, tenang ya, Mi, kita dulu ya, pergi. Apalah Nana itu gak habis-habis pun tingkahnya. Heran aku, mending aku masuk. Nah, nongol juga dua orang ini. Tumben telat dikit. Untung gak dikunci pagarnya. Biasalah, orang-orang kayak mereka kan selalu beruntung. Hahaha, enggak juga. Si Aurelia apaan sih, baru datang ke kelas aja udah suka kecantikan. Kayak cantik aja dia. Cantikan juga gue kali. Sama si Aurora juga tuh suka cantikan banget. Tahu gak? Yuk, jijik banget gue. Kakak sama adik sama aja. Tahu tuh alay banget. Kenapa sih kita harus sekelas sama mereka? Jijik tau gak gue? Katanya anak sultan, tapi kok selera mereka kampungan banget tau gak? Bener tuh guys, alay banget gak sih? Tapi guys, kalian udah ngerjain tugas yang dikasih sama Bu Jasmine belum? Gue belum nih. Kasih dong jawabannya buat gue udah tahu nih. Kalian udah ngerjain tugasnya belum? Lah, ada tugas dari Bu Jasmine. Gue belum nih, kalian udah? Lah, gue aja belum. Gue malas tahu ngerjain tugasnya, banyak banget dan soalnya punya jawaban susah banget anjir. Gue malas ngerjainnya. Kalian sudah? Please jangan nanyain gue. Kalian tahu kan gue orangnya gak suka buatin tugas. Apalagi tugasnya susah anjir. Gue aja gak bisa. Berarti semuanya belum ngerjain tugas dong. Tapi guys, gue dengar-dengar Bu Jasmine orangnya materi dan suka disogok loh sama anak-anak kelas sebelah. Kalian tahu gak soal ini? Harusnya tahu dong, kita kan geng-geng yang suka nyari informasi penting gitu loh.
bantuan Bu Jasmine aja buat balas dendam sama geng-geng caper itu dengan cara ambil buku tugas mereka. Wih, ide bagus tuh, pinter banget sih Rayla. Ya udah, ayo kerjain mereka, mumpung ada kesempatan ya kan. Kenny, kita ke kantin bareng yuk ke sana. Ayo Kenny, kita makan bareng di sana. Katanya Bu kantin punya makanan yang enak-enak loh di sana Kenny. Iya Mai, lo juga ya bareng gue ke kantin. Lo pasti gak nyesel udah jalan bareng cewek cantik kayak gue ke kantin. Pasti mata lo kelepek-kelepek sama gue. Kesempatan nih ambil buku tugas mereka. Idih, jalan sendiri sana. Dasar manja alay lo. Emang lo anak kecil apa yang kemana-mana harus ditemani, hah? Tahu nih, dasar manja alay. Emang gak bisa pergi sendiri apa gitu aja gak bisa. Jangan terlalu berharap deh lo sama gue. Mending kalian pergi deh dari sini. Kalian tuh ngerusak suasana kita aja, tahu gak? Kalian udah kayak jelangkung aja deh. Datang gak diundang, pulang minta ditendang ya kalian. Pergi sana, dasar perusak suasana aja kalian. Pergi. Iya benar, apa yang bilang sama Aurelia? Pergi sana kalian, dasar perusak pemandangan dan suasana aja kalian. Pergi sana, pergi. Ih, sok kekerasan kali kalian ke kita. Ayo guys, kita cabut aja dari sini. Malas gue lihat mereka di sini terus, tahu gak? Oke Vera nih, gimana buku tugas mereka? Udah lo ambil kan buku-buku si caper-caper pick me itu dari tas mereka? Udah nih Natalia, udah gue ambil di tas mereka masing-masing tadi. Oke, bagus kerja lo. Sekarang ke ruangan Bu Jasmine yuk sebelum kita ketangkap bahasa sama guru-guru yang lain keluar dari kelas. Kan udah jam pelajaran sekarang. Permisi Bu, maaf ya gangguin waktu Ibu di sini. Kita boleh perlu bentar gak Bu? Tenang aja, kita gak lama-lama kok di sini. Cuman bentar doang. Kalian? Kenapa kalian keluar? Bukannya kalian lagi kelas ya? Cepat masuk sana, saya mau masuk ke kelas kalian. Cepat masuk, nanti kalau kalian di sini saya yang dimarahi tahu. Santai dong Bu, santai. Kita kesini ada maksud dan tujuan yang jelas kok Bu. Ibu lagi butuh uang kan sekarang. Nah inilah waktu Ibu untuk mendapatkan uang itu. Tapi ada syaratnya ya Bu. Ibu harus ngelakuin apa yang kita mau ya Bu. Iya Bu, Ibu mau gak uangnya? Mumpung uangnya jumlahnya banyak loh Bu. Kita tahu Ibu lagi butuh uang kan sekarang. Aduh, siapa sih yang gak mau sama barang itu? Baru dengar sama lihat barangnya aja udah terkagum-kagum saya. Apalagi pegang dan sentuh barangnya. Aduh, udah senang itu saya. Nah, karena itu Bu, kita berempat datang ke ruangan Ibu untuk hal ini. Karena kita tahu Ibu lagi butuh uangnya kan untuk hal-hal penting. Nah, ini Bu uangnya. Uangnya ada 1 juta ya Bu di sini.
Wah, makasih banyak loh. 1 juta aja udah banyak loh. Jadi apa tugas saya? Jadi gini Bu, kita berempat ini punya musuh bebuyutan dalam kelas. Jadi musuhnya itu Aurora, Aurelia, Misha, sama Violet Bu. Jadi tugas ibu harus hukum mereka karena tidak mengerjakan tugas ya Bu. Tenang aja Bu, soal buku tugas mereka udah ada di tangan kami Bu. Jadi tugas ibu hanya tinggal hukum mereka, hukumannya harus berat ya Bu. Biar mereka rasa gimana rasanya jadi kita yang tersiksa ini, yang dengan hati yang lembut ini tersiksa karena mereka Bu. Jadi ibu harus kerjanya dengan benar ya. Kalau ibu kerjanya benar bakal kita tambah kok bunganya itu yaitu 3 juta. Baik, siap. Bakal saya kerjain tugas-tugas yang sudah kalian berikan pada saya. Asalkan saya dapat ya bunganya. Jadi tugas saya hanya itu kan, hukum mereka. Jadi mungkin hanya itu. Jadi makasih ya atas uangnya. Kalau gak ada uang ya pasti saya gak bakal lakuin si tugas ini. Oke, makasih. Mending kalian pergi deh. Karena kalau ketahuan nanti saya loh yang dimarahin. Baik Bu, kerja yang benar ya Bu. Kalau gitu kita pergi dulu ya. Baik, mohon perhatian anak-anak. Sebelum kita memulaikan pelajaran di saat ini, saya minta dulu tugas-tugas yang saya berikan kemarin dan letakkan di atas meja. Bagi yang tidak membuatnya silakan maju ke depan. Ih Aurora, lo lihat buku tugas gue gak? Perasaan tadi udah gue isi deh di tas gue tadi pagi pas mau ke sekolah. Masa gak ada? Perasaan tadi udah isi kan kita berdua di dalam tas? Ih sama, buku tugas gue juga hilang anjir di dalam tas. Gak mungkin kan hilang, perasaan udah gue isi deh di dalam tas tadi. Lo lihat kan kita berdua isi dalam tas. Ih sama guys, buku tugas gue juga hilang di dalam tas loh. Padahal tadi pagi udah gue isi deh di dalam tas. Ih, punya gue juga hilang loh. Masa bisa hilang? Dasar anak-anak kampret. Gila. Bengong. Itu cewek-cewek kenapa ya? Kok ribut-ribut gitu sih? Ada apa sih? Mark, coba lo tanya sama cewek-cewek, mereka kenapa kok muka mereka kayak gelisah gitu sih? Coba lo tolong tanya ke mereka, Mark. Oke, siap, gue tanya. Cewek-cewek, kalian kenapa kok ribut-ribut sih? Ada apa emangnya? Ini loh Mark, buku tugas kita hilang loh dari tas, gak tahu kemana. Padahal udah kita isi dan udah kita buat, terus udah kita isi tuh di dalam tas. Padahal gak ada loh. Jadi sekarang gimana Aurelia? Mau maju aja nih biar kena hukum. Tapi kan gak adil kalau udah buat tapi kena hukum loh. Gue gak mau dihukum terus dijemur. Kalian cewek-cewek tenang aja, mending kalian maju aja. Nanti kita cocok yang urusan tentang hilangnya buku kalian. Iya, kalian tenang aja, nanti kita cocok bakal bantuin kalian kok. Tenang aja, mending kalian maju. Ih, semangat ya, friend, untuk menghadapi bu guru yang jahat banjur jana itu. Baik, hanya ini kan yang gak buat tugas. Awas aja kalau masih ada yang ketinggalan. Baik, yang udah buat tugas jangan keluar kelas ya sampai saya balik.
jangan kemana-mana ya kalian. Awas saja kalau kalian lari dari tanggung jawab kalian. Apalah ibu guru satu itu, merasa yang paling benar dan berkuasa aja dia. Orang kita udah buat PR tapi buku PR-nya gak ada kok. Mau pindah sekolah aja lah aku, malas aku sekolah di sini terus. Gak enak anjir, dimarah-marah, disuruh-suruh, dibentak-bentak. Merasa yang paling berkuasa aja lah dia. Tahu nih, kalau tahu gak usah sekolah lah aku di sini. Kalau sekolahnya sekolah punya gue sendiri. Malas tahu kalau punya guru kayak gitu tiap hari malam mulu. Udah guys, ikutin apa yang mau sama guru itu. Kan ada cowok-cowok yang bantu kita. Sekarang gimana guys? Cewek-cewek udah kena hukum tuh. Gak mungkin kan kita cowok-cowok tinggal diam di kelas aja, tinggalin mereka kayak gitu di luar. Gak mungkin kan? Ya iyalah, gak mungkin kan kita cowok-cowok di dalam kelas terus biarin cewek-cewek kena jumur di luar. Nanti justru kita yang dimarahi loh sama maminya si kembar. Kalian tahu kan mami Zevanya orangnya kayak gimana? Iya juga ya. Terus sekarang kita harus ngapain nih guys? Guys, kalau gak salah kelas kita punya rekaman CCTV kan dalam kelas. Waktu itu yang naruh rekamannya kalau gak salah mami Zevanya kan. Mau ditelepon kan? Ya udah buruan telepon Gi. Oke, gue telepon. Halo Mi, ini Kenny. Mami bisa datang ke sekolah cepet-cepet gak? Soalnya ada masalah nih Mi. Ya udah. Udah nih guys, tungguin Mami di depan sekolah yuk. Ken, udah berapa jam lah kita di sini? Lama kali pun. Ya mana gue tahu, ngapain lo nanyain gue, ha? Loh, kalian semua kok di luar sih? Kalian kan bisa nungguin mami di dalam biar mami masuk ikutin kalian ke dalam. Udah, ayo masuk. Oke, sekarang alasan kalian semua manggil mami ke sekolah ada apa? Kok wajah kalian tegang banget sih? Jadi gini Mi, sebenarnya anak-anak mami itu lagi dihukum bareng teman-temannya di lapangan belakang sekolah. Ya penyebabnya sih katanya gara-gara buku tugas mereka hilang. Padahal udah mereka bikin katanya. Dan kita semua curiga kalau musuh-musuh mereka yang udah buatin ini. Jadi kami manggil mami. Hah? So what? Berani-beraninya mereka hukumin anak-anak mami dan jemur di lapangan belakang sekolah. Awas aja mereka yang hukumin dan buat rencana ini ke mereka. Ya gitulah kejadiannya Mi, makanya kita panggil mami ke sini. Karena setahu kita kan kelas kita kalau gak salah pernah dipasangin CCTV sama mami.
Makanya kita minta tolong Mami buat cek CCTV-nya. Nah, ini rekaman yang tadi di kelas kalian sebelum Mami datang. Coba lihat deh. Udah jelas sih, pasti cewek-cewek gila itu yang ambil buku mereka berempat. Awas saja mereka kalau ketemu, bakal gue hajar habis-habisan. Oke, untuk sementara kita lupain dulu ya masalah itu. Dan yang terpenting kita harus segera ke lapangan belakang sekolah. Mau Mami lihat tuh anak-anak Mami, kasihan banget dijemur. Kan kalau lo rasa penat, sakit atau apa-apa gitu, istirahat aja biar kita yang tanggung jawab. Ih, jangan aku sakit dulu. Ntar kalau lo masuk rumah sakit, siapa yang ngerjain tugas sekolah gue? Gak ada lo yang ngerjain. Apa? Pantesan ada gue tidur nyalat sampai jam 1, jam 2, jam 3. Ternyata dia lagi ngerjain tugas sekolah lo gitu. Awas aja ya lo. Aduh, kok pandangan gue kayak burung gini ya? Terus kepala gue sakit lagi. Gimana dong? Ya Aurora, kalau kok kayak pucat gitu sih, lo sakit? Hei Aurora, lo kenapa? Lo pingsan? Aurora! Kenapa dia pingsan? Ih, paniknya. Hei, bantuin apa? Pakai bengong lagi. Ayo tolongin gue dong. Hei, si Aurora kenapa? Kok bisa pingsan ya? Ayo dong Mi, udah dulu tanyanya. Mending kita bawa si Aurora ke UKS dulu deh. Ya udah deh kalau gitu. Dari kalian berempat ada gak yang bisa bantu Mami buat bawa si Aurora ke UKS? Biar gue aja Mi yang bawa Aurora. Halo dok, bisa datang ke sini ya? Bawa pasukan juga ya, bila perlu rumah sakitnya dipindahkan juga ke sekolah anak saya ya. Makasih. Kalian berempat cewek-cewek yang ada di situ, ngapain masih di sini? Bukannya kalian berempat saya lagi hukum ya? Berani ya kalian melanggar peraturan saya di kelas? Awas saja kalian. Bu, ibu gak bisa gini dong. Karena peraturan ibu yang itu, salah satu dari mereka berempat ini sakit loh Bu. Emang ibu mau tanggung jawab kalau mereka masuk rumah sakit, hah? Berani ya kamu berbicara kepada saya seperti itu? Ingat, kamu itu hanya sebatas murid di sini. Kamu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan guru-guru. Emangnya kamu itu siapa sih? Ibu kan hanya guru, bukannya kepala sekolah. Mau kamu apakan, ha anak saya? Berani-beraninya kamu bertindak seenaknya tanpa izin saya ya? Maukah Anda saya pecat? Sakit. Loh, nyonya semuanya, Anda kok bisa ada di sini? Anda ngapain? Maafin saya Nyonya. Saya gak tahu kalau itu anak Nyonya. Saya mohon maaf, jangan pecat saya. Anda ini guru
tapi otaknya masih kayak siswa. Anda bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah gak sih? Pokoknya saya gak mau tahu. Anda harus saya skor selama 2 bulan di rumah. Anda dengar kan apa yang saya bilang? Sangat tidak patut ya teman-teman. Hei, anak satu ini. Suasana lagi genting-gentingnya malah diajak bercanda. Bu, emangnya kalau boleh tahu siapa yang udah nyuruh ibu buat ngelakuin hal ini? Gini loh, sebenarnya saya udah disogok sama teman kelas kalian buat ngelakuin hal ini. Dan pada saat itu juga saya sebenarnya lagi butuh uang loh. Jadi saya mohon maafin saya. Dasar matre ya Anda, masih mau aja disogok-sogok sama murid. Anda ini gimana sih? Pokoknya saya gak mau tahu ya. Anda harus ngejalanin hukuman saya yang udah saya kasih tadi. Dengar? Udah, mending kalian bertujuh balik ke kelas aja ya. Entar mami yang jagain si Aurora di UKS. Aurelia, bawa teman-teman kamu ke kelas ya. Siap, Mi. Wah, ternyata banyak juga yang udah terlibat kasus penyogokan guru di sekolah. Ya iyalah, orang kayak mereka kan gak boleh dibiarin gitu aja. Gimana kondisi kamu sekarang sayang? Udah mendingan? Kalau belum, habis ini kita ke RS dulu ya, ngecek kondisi kamu di sana. Udah mendingan sekarang kok, Mi. Makasih ya, Mi. Hai teman-teman priku, kerja yang benar ya. Awas, itu ada ayam sama anjing tuh di situ. Jangan sampai kotor ya, harus bersih kayak wajah-wajah piknik kalian. Semangat ya. Apalah si cabai 1 julid ini. Awas saja lah dia, bakal gue balas kalian. Tahu nih, sebenarnya gara-gara si Bu Jasmine tuh gak benar kerjanya. Akhirnya kayak gini kan jadinya, malah dapat hukuman harus bersihin sekolah 2 minggu lagi. Oh iya Mi, Mami kok bisa datang ke sekolah? Dapat info dari mana? Ya bisa dong, teman-teman cowokmu itu yang kasih tahu ke Mami. Makanya Mami datang cepet-cepet ke sini. Minta makasih, untung ada mereka yang bantuin kalian. Oh gitu ya. Guys, makasih banyak ya udah nolongin kita cewek-cewek tadi. Nanti gue traktir deh kalian kalau ada uang gue. Oh iya, omong-omong soal traktir, habis ini Mami traktir deh kalian semua pergi ke restoran bintang 5 buat makan-makan bareng di sana sebagai tanda terima kasihnya Mami karena udah bantuin Mami. Makasih